Bapak dan Ibu yang berbahagia pada hari ini, kalau kita melihat angka-angka statistik di Indonesia itu, persentase masyarakat Indonesia yang berhasil menyelesaikan S2 atau S3, bahkan S1, itu kecil sekali. Dan kita dari segi angka partisipasi pendidikan tinggi itu tertinggal jauh dengan negara-negara yang dekat dengan kita, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, apalagi dibandingkan dengan Korea, Turki, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa yang lain. Itu mengandung makna bahwa semangat untuk menjadi berpendidikan itu harus terus ditumbuhkan. Bapak dan Ibu, kalau menggapai master itu untuk gagah-gagahan pribadi, terlalu kecil. Gitu. Bapak dan Ibu jadi master itu mestinya kecil sekali dimensi pribadi yang ada di situ. Yang besar adalah dimensi bagaimana kita yang kelompok minoritas ini bisa menginisiasi agar bangsa Indonesia di masa depan itu jauh lebih maju. Dan disitulah sebetulnya peran kita. Kita harus menjadi agen pembaru, menjadi agen perubahan untuk membawa bangsa ini ke kondisi yang jauh lebih bermartabat. Saya memastikan bahwa Indonesia itu dibandingkan dengan negara-negara maju memang secara nisbi relatif tertinggal. Tapi banyak juga negara-negara yang jauh terbelakang dan jauh lebih buruk dibandingkan dengan kinerjanya. Kinerja mereka, maksud saya, dibandingkan dengan kinerja kita secara keseluruhan. Kemampuan Bapak dan Ibu harus terjelma dalam realitas. Karena itu maka tesis misalnya itu harus benar-benar bisa dipahami isinya. Karena nanti itu akan menjadi semacam bendera yang Bapak dan Ibu bawa. Sehingga jangan sampai nanti kalau ada yang riset mengenai program katakanlah menghafal Asmaul Husna begitu misalnya, ketika ditanya apakah hafal Asmaul Husna, malah nggak bisa gitu. Mestinya harus dipahami. Atau ada yang berbicara mengenai literasi IT, literasi sains gitu, harus paham betul. Paling tidak pada tingkat yang paling elementer. Sebab nanti Bapak dan Ibu akan menjadikan tesis itu sebagai karya kebanggaan. Dan Bapak dan Ibu akan diuji pemahamannya atas tesis itu. Saya sering mengatakan begini, di dunia kerja itu gelar itu memang menjadi penting. Karena itu simbol capaian akademik yang bisa Bapak dan Ibu lakukan. Tapi dunia kerja sebetulnya nggak ada urusan dengan Bapak dan Ibu gelar apa. Dunia kerja itu yang paling diharapkan adalah Bapak dan Ibu bisa mengubah apa di tempat masing-masing. Sehingga pengalaman yang diperoleh di ruang kuliah itu bisa ditransformasi. Administrasi pendidikan ini prodi yang punya ciri yang sangat spesifik. Karena tujuan akhirnya adalah bagaimana membawa organisasi pendidikan pada umumnya dan satuan pendidikan pada khususnya itu ke arah kondisi yang lebih baik. Karena itu Bapak dan Ibu ketika suatu saat misalnya tetap dipertahankan menjadi kepala sekolah atau diangkat menjadi kepala sekolah atau diangkat menjadi pengawas sekolah, itu dibuktikan bahwa kita memang belajar ilmu yang relevan. Dan dengan ilmu itu kita bisa mendorong ke arah perubahan. Tujuan akhirnya adalah bagaimana iklim sekolah menjadi lebih bagus dan proses pembelajaran itu jauh lebih berkualitas. Paling tidak 1-2 tingkat dari sekarang. Citra prodi S2 Arsitek Pendidikan itu dipertaruhkan melalui seperti apa Bapak dan Ibu berada di lapangan.
Gitu. Karena itu maka saya selalu di banyak tempat mengatakan bahwa tujuan akhir kuliah ini bukan untuk memperoleh nilai angka, bukan untuk memperoleh predikat, tapi untuk memperoleh nilai tambah. Dan nilai tambah itu tidak diukur dari apa yang Bapak dan Ibu miliki. Gitu. Nilai tambah itu diukur dari apa yang Bapak dan Ibu sumbangkan di dunia kerja, di masyarakat, bahkan di rumah tangga sendiri. Selamat kawan-kawan semua, mudah-mudahan ini menginspirasi yang lain untuk ikut menjadi lebih berpendidikan pada jenjang pasca sarjana. Bukan tidak mungkin juga 1, 2 atau beberapa di antara Bapak dan Ibu yang suatu saat ingin melanjutkan ke prodi S3. Dan ini menjadi bagian dari pencerahan untuk masa depan. Di muka bumi ini tidak ada sekolah nasib. Karena sekolah dan nasib itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi percayalah bahwa di masa depan itu gerakan ke arah profesionalisasi itu akan makin menonjol. Sehingga suatu saat kepala sekolah, pengawas sekolah, bahkan mungkin juga pejabat di dinas gitu, itu nanti akan ditempati oleh orang-orang yang secara relatif berpendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Sukses untuk Anda semua, dan saya mewakili kawan-kawan mohon maaf untuk hal-hal yang selama ini kurang berkenan. Kami juga yakin bahwa Bapak dan Ibu mengeluarkan investasi yang barangkali cukup besar. Tapi tidak ada dalam sejarah orang yang menjadi miskin karena ingin berpendidikan lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.